Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Komaria dengan NIM 211101030017. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Ibu Siti Aminah MPD dan teman-teman virtual yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat maupun secara virtual ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sedikit ilmu saya kepada kalian semua dengan tema metode pendidikan Islam yang berjudul hadis tentang metode-metode yang digunakan dalam mendidik orang tua kepada anak dan hadis tentang metode yang digunakan dalam mendidik oleh guru kepada murid. Pendidikan adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Seorang pendidik, baik orang tua maupun guru, hendaknya mengetahui betapa besarnya tanggung jawab di hadapan Allah terhadap putra-putrinya. Banyak hadis yang mengisyaratkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak, walaupun tidak secara langsung. Hadis tersebut dapat berupa hadis tentang pengajar orang tua kepada anaknya, tentang tauhid, tentang sholat, dan lain sebagainya. Sejak hari pertama kelahiran anak, dianjurkan kepada seluruh umat muslim untuk segera memberikan ucapan kepada seorang muslim yang melahirkan seorang anak. Hal ini dilakukan untuk mempererat ikatan persaudaraan dan kecintaan antar keluarga muslim. Dalam rangka menanamkan akikah kepada anak, pertama kali yang dilakukan oleh orang tua mengajarkan kalimat syahadat kepada anak. Dengan mendengarkan kalimat tersebut kepada anak, maka sebagai orang tua yang bijaksana dan punya pengetahuan yang tinggi harus mengerti hal tersebut. Selain mampu mengajari anaknya untuk berpikir dan memberikan ilmu kepada anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan hadis Nabi sebagai berikut, yang berbunyi an Ikrimah an Ibni Abbas marfu'an iftiha ala sibyanikum awal kalimat la ilaha illallah, yang artinya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang merupakan hadis marfu, ajarkanlah anakmu kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis lain juga disebutkan yang berbunyi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man rabbi saghirun hatta yaqulu la ilaha illallah lam yuhassaballahu azza wa jalla, yang artinya barang siapa yang mendidik anak kecil sampai anak tersebut mengatakan la ilaha illallah, maka ia tidak akan dihisab. Ibnu Qayyim sebagaimana yang dikutip Suwaid mengatakan, di awal waktu ketika anak-anak mulai bisa bicara, dalam mendiktekan kepada mereka kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan hendaklah sesuatu yang pertama kali didengar oleh telinga mereka adalah la ilaha illallah, mengenal Allah dan mentauhidkannya. Teman-temanku yang dirahmati Allah, dalam ilmu pendidikan, hubungan guru dengan murid disebut juga interaksi edukatif. Dalam perspektif ilmu komunikasi, interaksi ini melibatkan guru sebagai komunikator dalam murid dan murid sebagai komunikat. Hubungan kedua subjek ini biasanya mengintegrasikan sesuatu yang dikenal dengan istilah pesan atau message, agar pesan itu sampai dengan
TV, maka diperlukan media atau saluran channel. Dengan demikian, ada 4 unsur dalam hubungan atau komunikasi ini, yaitu komunikator, komunikan, pesan, dan media. Dalam konteks hubungan yang guru dengan murid, keempat unsur itu selalu berbeda. Dalam segi istilah, perkataan komunikasi berarti berpartisipasi, memberitahukan, menjadi milik bersama. Dengan demikian, secara konseptual, istilah komunikasi itu berdiri sendiri mengandung pengertian memberitahukan dan menyebarkan berita, pengetahuan, pikiran-pikiran, nilai-nilai, dan maksud untuk mengugah partisipasi agar hal-hal yang diberitahukan itu menjadi milik bersama. Memperhatikan pengertian di atas, maka dalam komunikasi berisi sebagian dari pekerjaan mendidik dan mengajar. Dalam interaksi guru dan murid, komunikasi menjadi faktor utama. Hanya saja komunikasi yang berlangsung bukanlah komunikasi seperti biasa terjadi di tengah manusia, karena disebut komunikasi atau interaksi edukatif. Proses belajar mengajar sebagai inti dari kegiatan belajar mengajar merupakan proses interaksi dua unsur manusia, yaitu guru sebagai pihak yang mengajar dan siswa sebagai pihak yang belajar. Dalam situasi ini, siswa menjadi subjek pokoknya. Hal ini bermakna bahwa interaksi yang sengaja diciptakan berfokus pada kebutuhan dan kemampuan belajar siswa. Murid, baik laki-laki maupun perempuan, wajib memandang sang guru dengan pandangan penuh hormat, memuliakan dan tawadu. Khalifah dan Kutub mengatakan, sungguh ketawaduanmu kepadanya adalah keagungan dan keilmuan yang ada pada dirimu. Oleh karena itu, hak seorang guru terhadap kita adalah mendapat penghormatan, didengarkan, tidak meninggikan suara di atas suaranya, dan tidak merendahkannya. Begitu pula wajib bagi kita untuk mematuhi nasihat-nasihatnya dan meringkuh keridhoannya. Bahkan guru bagikan orang tua bagi murid, karena memang guru telah menggantikan para orang tua dalam hal mendidik atau membuat anak-anak menjadi orang yang beradab. Nabi SAW juga mengingatkan agar pendidik menunjukkan sikap lembut kepada murid. Bukhari meriwayatkan, "Alaiki birifki wa iyaki wa unfa wal fuhsya." Ya, artinya, hendaklah kamu bersikap lemah lembut, kasih sayang, dan hindarilah sikap keras serta keji. Peran guru begitu besar untuk mengangkat murid dari kejahilan. Oleh karena itu, sangat pantas mereka mendapatkan penghormatan dari murid-muridnya. Guru bahasa Arab muta'alim bagaikan mengalirkan samudera ilmu di atas bumi yang tandus dan membuat bumi yang subur dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan hijau sehingga menghasilkan buah-buahan yang matang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penjelasan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dalam pandemi ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.